Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa konotasi.co.id. Kita ketemu lagi dalam edisi Toko Inspiratif. Malam ini kita kehadiran tokoh muda dari Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang mungkin masih asing buat teman-teman pemirsa konotasi.co.id. Namanya Bapak Akbar Patompo SEMM. Beliau adalah Ketua Pemuda Tani Kalimantan Timur. Nah, beliau ini perjalanannya dari Sulawesi Selatan menuju Kalimantan begitu panjang dan berliku. Kita akan mendengarkan serba-serbi beliau di awal, kemudian kita akan bercerita tentang bagaimana bisa menginspirasi kita semua sebagai tokoh muda yang hari ini menurut tim dari teman-teman konotasi layak untuk kita angkat untuk di podcast konotasi.co.id. Konotasi.co.id adalah podcast yang alhamdulillah kita sudah beberapa tokoh, kita sudah podcast dan mendapatkan animo yang baik dari para pemirsa konotasi.co.id. Selamat malam Pak Akbar. Assalamualaikum. Malam, Ganda. Sehat Pak Akbar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Akbar ini tokoh masih sangat muda dan masih gagah sekali. Kita berharap sebentar kita akan berbincang santai Pak Akbar di konotasi.co.id. Ini podcastnya anak muda, tetapi bukan berarti yang tua tidak bisa menonton podcast ini. Karena kita ingin menginspirasi seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Karena target kita adalah bagaimana pemirsa itu diinspirasi melalui tayangan-tayangan inspiratif yang salah satunya melalui podcast-podcast yang dilakukan oleh Bubar Hamidah termasuk konotasi.co.id. Oke Pak Akbar, kita mulai. Mungkin bisa bercerita sedikit perjalanan Pak Akbar dari sekolah selesai sarjana sampai harus ke Kalimantan dan menjadi tokoh muda yang sekarang ini banyak berkecimpung baik di dunia olahraga maupun di dunia petani yang ada di Kalimantan Timur. Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih banyak Kak Sofyan Hamidindar. Terima kasih banyak kawan-kawan konotasi ya, Kak. Ya, saya selama ini sebelum melangsungkan perjalanan perantauan Kanda, memang ini mungkin jalan hidupnya orang Sulawesi Selatan Kanda. Iya. Karena merantau lah begitu, merantau. Jadi saya menyelesaikan studi S1 di kampus koperasi di Makassar, Setia Amkop Makassar. S1, kemudian masih lanjut S2, tapi di perjalanan saya sekolah S2 di Pasar Sarjana Setia Makassar itu, saya merantau kan, saya merantau ke Kalimantan Timur. Jadi memang sebenarnya orang tua saya itu Kak Bone dan Sinjai, dan dulu sudah keluarga saudara itu sudah ada di Kutai Kartanegara. Keluarga perantau memang. Iya, perantau memang Kak. Perantau. Jadi saya mengikuti jejak mereka saja. Oh iya. Jadi memang mereka sudah ada di Kutai Kartanegara. Saya ikutlah juga merantau karena memang studi sudah selesai dan rasa-rasanya ada yang kurang memang orang Sulawesi Selatan ini kalau tidak juga menguji dirinya di perantauan di tanah rantau. Bukan orang Bugis kalau tidak merantau. Bukan orang Bugis, kira-kira begitu Pak. Oke Pak, silakan. Iya, jadi sampai di Pulau Kalimantan ini Kak, ternyata saya memegang teguh pesan-pesan nenek moyang, pesan-pesan orang tua bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Saya prinsipnya Kak. Jadi dimanapun sebenarnya kita, di tempat siapapun kita, tetapi dengan prinsip falsafah itu, insya Allah kita bisa bertahan, bahkan bisa ikut membuat nilai di tempat yang kita tuju begitu Kak. Sehingga saya memulai
ikut dengan keluarga yang memang notabene karena perantau di Kalimantan Timur notabene memang rata-rata petani Kak. Nah, inilah nanti kenapa nanti mungkin singkat cerita saya jadi petani muda dan Tetap bertani di Kalimantan. bertani di Kalimantan Timur sehingga bisa sampai pada titik menjadi wiratani lah istilah sekarang, wiratani Kak begitu. Jadi wirausaha di bidang pertanian. Iya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sih Kak perjalanan saya eh, awal ke Kalimantan Timur sampai di Kutai Kartanegara, kemudian ikut keluarga, sepupu orang tua, sepupu mama, dan belajar lah di sana tentang dunia pertanian, perkebunan di Kalimantan Timur itu di Kutai Kartanegara. Ya, jadi Pak Akbar ternyata tani ya, wirausaha di bidang pertanian, dan saya dengar cerita Pak Akbar yang mendirikan beberapa koperasi juga di sana ya, sebagai tokoh koperasi juga di Kalimantan. Iya Kak, ya betul. Ya, jadi Pak Akbar ini selain kuliah di kampus gerakan koperasi, ternyata mengimplementasikan ilmunya memang di Kalimantan dengan menjadi wiratani dan kemudian bagaimana memberdayakan petani. Salah satu lembaga yang didirikan adalah koperasi yang menampung hasil komoditas pertanian masyarakat petani yang ada di Kalimantan, khususnya di Berau, Pak Akbar ya. Oke Pak Akbar, dari perjalanan itu Pak Akbar ini kenapa tiba-tiba bisa menjadi ketua pemuda tani Kalimantan dari Kabupaten Berau ini? Siap Kak. Ya ini saya cerita lagi Kak ya, karena memang silakan. Kita kan memang ya, supaya mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda Kak. Bisa menginspirasi anak muda yang lain di seluruh Republik Indonesia lah. Jadi Kalimantan Timur itu Kak, dia punya daratan yang luas dan kira-kira memang tanahnya cukup subur. Jadi bayangan orang, pengetahuan orang tentang Kalimantan atau khususnya Provinsi Kalimantan Timur itu kan memang banyak melihat di televisi atau di media informasi bahwa Kalimantan ini orang taunya kalau kita sebut Kalimantan Timur, dunia pertambangan. Tetapi ternyata Kalimantan Timur ini juga ada banyak sekali komoditas pertanian. Dan yang unggul itu komoditas perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit. Iya, jadi apalagi pasca Presiden Pak Prabowo terpilih dan terlantik dan hari ini bekerja, Kabinet Astacita itu kelihatannya serius di wilayah pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Dan memang judul besarnya adalah swasembada pangan sebagai energi. Jadi salah satu komoditas perkebunan yang akan menjadi bahan baku energi itu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini ada dua Kak, ada dua. Jadi ada punya para pemilik modal yang besar, ada juga yang punya rakyat. Jadi ada pemilik HGU yang luasannya ribuan, mungkin bahkan jutaan. Ada juga ini yang masyarakat di situ atau perantau atau siapapun, namanya petani rakyat. Petani sawit rakyat. Petani sawit rakyat. Ya, jadi mereka bibit sendiri, buka lahan sendiri, menanam sendiri, mengelola dan memanen, menjual sendiri. Nah, saya melihat fenomena itu karena banyak sekali investasi pabrik pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur ini, sehingga menurut saya memang perlu ada platform pasar untuk petani. Oh iya. Ya, jadi koperasi ini kan milik semua anggota ya, milik semua anggota, dan memang dia ideologinya itu memang lebih ke kekeluargaan. Jadi dia asasnya terbuka, kekeluargaan. Jadi memang ketika saya secara pribadi tidak punya cukup modal, kapital atau modal uang, ya bisa konsorsium Kak gitu. Dan ini saya dapat dari kampus Kampung Kasar itu. Jadi memang saya belajar di kampus itu dulu bagaimana mendirikan koperasi sampai pada membuat laporan pertanggungjawabannya sampai RAT-nya dan lain sebagainya, sehingga ilmu ini kemudian saya coba terapkan, saya coba pengaruhi beberapa petani-petani rakyat, kemudian dan ini berkelanjutan Kak begitu, sehingga sejalan dengan beberapa ada perusahaan-perusahaan Kak
di Kalimantan Timur itu yang memang mereka agak condong ke petani rakyat ini karena Iya. masing-masing perlu ya. Masyarakat petani punya bahan baku, perusahaan yang tidak punya kebun ini perlu bahan baku masyarakat. Sehingga inilah dua potensi yang saya coba cari bagaimana ini ketemu Kolaborasi. Ya, tapi memang beberapa perusahaan itu sudah banyak juga menggunakan koperasi-koperasi, tetapi ya belum ada anak muda. Oh, Belum ada anak muda, Kak. Saya dulu orang bicara koperasi itu orang biasa saja, Kak. biasa-biasa saja koperasi. Malah mungkin sebelah mata orang pandang kan begitu. Tetapi kok ini ada anak muda ngurus koperasi, ini juga orang dinas juga kaget. Iya. Udah biasanya orang yang ngurus koperasi ini kan yang tua-tua ya kan. Udah putih mungkin rambutnya, itu yang ngurus koperasi. Ini anak muda, Kak. Di situ bedanya saya, dan alhamdulillah dikasih jalannya ada beberapa orang tokoh memang yang tipikal orang di Kalimantan Timur itu bagus cara berkolaborasinya, membuat aliansi sehingga saling mendukung, saling menopang, sama-sama jadilah begitu. Oke, Pak Akbar. Ternyata Pak Akbar ini selain ilmu koperasinya memang diterapkan, ternyata para pemirsa konotasi.co.id, para penggiat koperasi seluruh Indonesia, ternyata koperasi memang harus banyak dimanfaatkan oleh para pemuda-pemuda yang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, karena selama ini memang koperasi itu memang orang-orang tertentu pernah tenggelamlah kira-kira namanya koperasi itu, Pak Akbar. Saat ini Ya? punya tempat, dulu punya tempat, Kak. Kalau saat ini kan memang karena digaungkan. Oh ya, oke. Jadi sudah memiliki tempat dengan model koperasi yang dikembangkan oleh Pak Akbar dan teman-teman kawan-kawan penggerak koperasi wira tani yang ada di Kalimantan ya, khususnya dari Pak Akbar ini. Nah tadi Pak Akbar, saya kembali kita ke, enggak gampang loh jadi ketua pemuda tani provinsi, Pak Akbar. Apalagi Kalimantan ini. Yang konon ketuanya ini anggota DPRD Pak Budi Satrio. Ya, keponakan Pak Presiden. Keponakan Bapak Presiden. Enggak gampang loh menjadi ketua pemuda tani provinsi lagi. Siap kan? Dari Berau ke Kalimantan Timur. Ya. Banyak pemuda-pemuda di Kalimantan yang mungkin punya potensi yang hebat, yang juga merantau ke Kalimantan juga banyak. Dan apa kiat Pak Akbar sampai bisa menjadi ketua pemuda tani dan bisa menginspirasi sehingga teman-teman terima Pak Akbar sebagai ketua pemuda tani Kaltim ini? Siap. Silakan Pak Akbar. Jadi saya cerita Kak soal bagaimana pemuda tani Indonesia ini Kak di Kalimantan Timur. Jadi memang pemuda tani Indonesia di DPP itu Kak, itu kan besutan oleh Bapak Budi Satrio Juwandono. Budi Satrio Juwandono. Iya. Ponakan langsung Pak Presiden. Ponakan. Presiden terpilih ya. Iya. Anak dari kakak Pak Prabowo. Oh. Jadi waktu itu memang beliau di Komisi 4. Komisi 4 DPR. Kebetulan dapilnya di Kalimantan Timur. Oh, dapil Kaltim Pak. Dapil Kalimantan Timur. Saat ini beliau ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur. Jadi beliau karena mungkin dulu ya Kak ya, mungkin dulu beliau di Komisi 4 sehingga karena organisasi Pemuda Tani Indonesia ini kan dia dulu anaknya HKTI Kak. HKTI. Iya, dan Pemuda Tani Indonesia ini Kak, itu Dewan Pembinanya langsung Pak Prabowo. Pemuda Tani ini. Iya, Pemuda Tani ini Dewan Pembinanya itu langsung Presiden. Jadi memang banyak juga teman-teman Kak ya, teman-teman baik di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, di Jakarta, di mana kok bisa begitu, kok bisa jadi ketua Pemuda Tani. Luar biasa Pak. Iya, jadi memang setelah saya sebenarnya Kak scroll. Jadi saya merasa Kak, ya kalau saya ini berkecimpung, kemudian banyak berwiratani, sudah menguntungkan, sudah berhasil, ya dalam tolak ukur saya Kak ya, sudah berhasil. Tapi ada yang kurang rasanya ketika saya tidak berkecimpung di organisasi pertanian. Oh iya. Ya karena nanti kan kita perlu jejaring, kita perlu memberi inspirasi kepada kita, apalagi anak muda, sehingga saya coba cari-cari informasi perihal apa sih organisasi pemuda yang pertanian. Nah ternyata kan ada banyak Kak, ada 2 atau 3 lah. Tapi saya begitu dapat Pemuda Tani Indonesia ini, ternyata ada dulu teman-teman dulu sebelumnya saya sama-sama di ISMEI,
Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia, sehingga sempat tanya-tanya. Dan pemuda tani Indonesia ini Kak, dia memang lebih objektif memilih ketua. Oh, iya. Agak lucu katanya kalau pemuda tani ini nanti dia usahanya jual minyak, ya kan? Bukan petani. Bukan petani. Jadi saya begitu di screening, kemudian dicek-cek lah, dicari tahu apa sih usahanya ketua. Saya bilang kalau saya ini hanya ketua koperasi. Saya buat CV, saya tulis saya ketua koperasi, saya enggak tambah-tambahin, enggak kurangin Kak. Saya sekolahnya dulu satu kampus swasta di Makassar, koperasi. Saat ini saya menjabat ketua koperasi. Ya, usahanya menjadi platform jasa perdagangan petani menuju ke industri. Jadi saya tengah-tengahnya. Oke, Pak Akbar, luar biasa Ya. perjuangan Pak Akbar menuju ketua pemuda tani di Kalimantan Timur. Nah, Pak Akbar, sekarang ini program pemerintah Hasta Cita, khususnya ketahanan energi dan ketahanan pangan ini kira-kira. Bagaimana Pak Akbar sebagai seorang tokoh pemuda tani di Kalimantan ini mengapresiasi dan menopang program-program pemerintah khususnya ketahanan pangan ini, dan makan bergizi gratis ini mesti ditopang. Dan perspektif seorang pemuda tani, ketua pemuda Kalimantan Timur ini, Pak Akbar, bagaimana mensinergikan ini antara pemuda tani dengan program pemerintah dalam ketahanan pangan ini? Ya, jadi sejalan dengan terbentuknya pemuda tani terus Kalimantan Timur, itu kan sebelum presiden dilantik ya Kak ya, kita juga belum tahu apa program kerja sebenarnya. Iya. Jadi menurut saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi gagasan besar dan tujuan dari Kabinet Hasta Cita, Kabinet Merah Putih ini, yang menjadi program Hasta Cita. Salah satunya adalah bagaimana swasembada pangan, Kak. Iya. Karena menurut saya dengan begitu lahirlah regenerasi petani, dan regenerasi petani ini menjadi tujuan pemuda tani. Jadi saya sebenarnya ini Kak, tujuannya pemuda tani, tugas saya sebagai ketua DPD Kalimantan Timur adalah bagaimana mengajak dan melahirkan generasi-generasi petani muda. Generasi petani milenial, supaya menggantikan orang-orang tua kita yang hari ini menjadi pelaku pertanian yang umurnya mungkin kira-kira sudah 40-50 tahun. Mungkin ada yang 60 tahunan lah, masih terbiasa. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang menjadi program pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, menggelorakan, menjadikan itu menjadi tujuan bahwa kita ingin bangsa ini swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga ini menjadi dasar program makan bergizi gratis. Karena bahan baku dari makan bergizi ini Kak, itu kan nasi, beras, ikan, telur, semuanya kalau kita lihat-lihat itu ya kawan-kawan petani. Nah, sehingga ini menjadi pemantik kepada anak-anak milenial, pemuda, kalau saya ini ada potensi besar usaha yang kira-kira kalau digeluti dengan baik, ini pasarnya jelas sekali. Karena ini menjadi program prioritas, menjadi tujuan arah pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan kita bisa menjadi penyuplai bahan baku. Ini. Sehingga menurut saya ini sangat sinkron, walaupun ini duluan pemuda tani ada, baru ada program, karena program dilantik dan hanya sinkron. Hari ini saya merasa startnya lebih duluan daripada teman-teman, sehingga melalui podcast konotasi.co.id ini saya ingin mengajak sebenarnya anak-anak muda supaya mau dulu Kak, minimal kalau punya beranda rumah atau belakang rumah yang dulu orang tua kita garap, minimal kita dulu lah pergi lihat. Tanam apa yang kira-kira menjadi bahan baku makan bergizi gratis. Karena saya sempat scroll dan search di Google Kak, itu kan ada beberapa berita bahwa bahan baku makan bergizi gratis ini itu tidak boleh dibeli di luar dari desa tersebut.
Di luar dari desa. Iya. Jadi misalnya di Kota Makassar ini nggak boleh beli di goa. Oh iya, iya. Jadi wajib apa yang ada di Kota Makassar, misalnya Potensi ikan, yang ada di situ. kan wajib beli dari Poterek misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyuplai bahan baku ini tidak boleh pengusaha langsung ke Badan Gizi Nasional. Oh begitu, Tidak Pak. boleh, Kak. Itu harus ke badan usaha milik desa atau BUMDes. koperasi Iya, yang iya. ada di desa. Atau koperasi Iya, yang saya ada. merasa itu, Kak. Saya merasa loh kok ini beruntung sekali saya kemudian belajar koperasi, menggeluti pertanian. Kenapa ketemu dengan rezim Pak Prabowo ini di umur-umur ya saya mungkin mulai bisa berusaha, mulai bisa menginspirasi. Yang lagi matang-matang. Lagi matang-matangnya begitu, Kak. Oke, Pak Akbar, luar biasa eh, perjalanan Pak Akbar, dan perjalanan itu penuh dengan suka duka, penuh dengan inspirasi memang perjalanan Pak Akbar dalam hal pertanian, khususnya sebagai Ketua Pemuda Tani di Kalimantan Timur. Nah, pemirsa sekalian, konotasi.co.id, masih ada harapan-harapan besar kita sebagai anak muda. Kita berharap Pak Akbar ini selain menginspirasi, juga memberikan harapan-harapan cerah. Kenapa sebagai seorang pemuda tani ini mau betul-betul selain program pemerintah ya, kenapa mesti Pak Akbar ini getol memperjuangkan itu. Sementara sisi lain dengan era teknologi ini banyak anak-anak muda kita justru tinggalkan itu pertanian. Ya, dengan banyak hal teman-teman malah meninggalkan pertanian dan hanya kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok tua saja. Ya. Sebenarnya misalnya di selatan ini atau di berbagai tempat, kelompok-kelompok orang tua yang banyak menguasai, dan itu anak-anak milenial masih jarang seperti Pak Akbar jelaskan tadi. Harapan-harapan besar kita, apa kiatnya Pak Akbar supaya teman-teman pemuda tani se-Indonesia ini mau kembali ke sumber daya alam khususnya pertanian ini untuk menguatkan ketahanan program pemerintah ketahanan pangan, swasembada pangan itu bisa dicapai dalam waktu dekat di pemerintahan Pak Prabowo ini. Silakan Pak Akbar. Saya mungkin ini ya bisa jadi kiat-kiat ya kayak dunia pertanian ini sebenarnya kalau Indonesia ini kan negara agraris, Kak. Tanahnya subur dan banyak komoditas yang bisa dibudidayakan. Iya. Tentu ini menjadi hal yang primadona karena pucuk pimpinan kita ini mendukung ini. Gitu. Mendukung program. Iya, ini kan kita, Kak, terakhir mungkin yang sering nenek kita atau orang tua kita sebut itu dulu Pak Soeharto, begitu-begitulah, Kak. Iya. Maju, petani ini maju. Dan ini seperti kembali ke masa-masa kejayaan petani. Jadi saya melihat ini, Kak, ada masa kejayaan petani dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Kenapa? Karena semua elemen pemerintah digalakkan, ya kan? Digalakkan. Bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi semua elemen pemerintah sampai tingkat desa. Dan saya ini, Kak, bukan soal pemerintahnya ya karena menggalakkan, tapi ini menurut saya peluang. Jadi hanya ada dua, Kak. Hanya ada dua peluang anak muda di era sekarang, di era teknologi ini, di era ini. Yang pertama, kalau dia tidak menguasai teknologi, minimal dia bisa mengetahui bagaimana cara berbudidaya atau bertani. Apalagi dunia pertanian sekarang juga ini sangat erat dengan teknologi. Iya. Jadi kalau saya ingin ajak anak muda, ini kiat ini, karena ini peluang. Jadi kalau anak muda sekarang hanya mau atau melihat dunia usaha itu yang sifatnya mungkin keren, rapi, wangi di kantor dan sebagainya, menurut saya hal yang keliru. Nanti kalau teman-teman tidak masuk ke dunia ini, saya yakin dunia ini akan dimasuki oleh para pengusaha besar, Kak. Jadi kalau saya, ayo anak-anak muda berpartisipasi. Kalau bisa setiap desa anak muda pulang, mungkin anak-anak yang sudah selesai fresh graduate pulang ke kampungnya, bikin koperasi saja anak muda. Iya. Bikin kelompok, apapun namanya, mau koperasi, mau apa, yang penting nanti dia bertani. Atau dia menjadi platform petani, dia menjadi pasar petani.
Dan menurut saya yang solusi paling baik ya jadi ketua koperasi di kampung. Kalau tidak bisa jadi ketua BUMDes, koperasi aja. Dan ini menjadi profesi baru karena ini akan menjadi ekosistem baru. Ekosistem ekonomi baru tingkat desa di seluruh republik. Jadi sini bocoran terakhir juga. Kalimantan Timur itu Kak, beberapa bulan lalu begitu saya berpemuda tani, itu banyak investor dari Cina yang sudah menjajaki mencari lahan yang jumlahnya cukup luas banget. Sampai 1.000 sampai 10.000 hektar untuk menanam jagung dan padi. Untuk komunitas pertanian. Ya, malah kan ini kalau anak-anak muda saya tidak ancam Kak ya. Saya tidak mengancam anak muda, tetapi kalau teman-teman tidak ikut, saya yakin teman-teman akan menonton. Oke, Pak Akbar. Jadi ini kiatnya ya, mungkin sedikit ancaman dan saya menemani langsung Kak. Saya menemani langsung orang-orang datang ke Kalimantan Timur mencari lahan yang luas. Tujuannya ingin menanam sendiri di Kalimantan Timur. Saya curiga ini kan nanti diekspor, kan begitu? Iya. Itu sih Kak, kalau saya menjadi kiat-kiat teman-teman, kalau teman-teman tidak ikut andil dalam program Astacita ini, dalam hal paling dasar minimal kita menanam, ya apa yang teman-teman akan tunggu? Jadi kalau saya ayo menanam, kalau kita sudah pelaku, kita juga nanti pengusahanya, Iya. kita bisa menjadi salah satu ya sumber bahan baku Kak. Nanti kalau desa A perlu beras, kita punya beras. Kita bisa menyuplai kebutuhan sendiri. Dan itu usaha Kak. Dan lumayan lah, cukup lah untuk pelayanan. Oke, terima kasih Pak Akbar. Luar biasa inspirasi Pak Akbar pada malam hari ini. Ada beberapa hal catatan-catatan Pak Akbar. Pak Akbar sebagai orang Bugis Makassar merantau, ternyata bukan lagi prinsip, tapi sudah menjadi adab dalam rantauan. Bahwa di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Nah, inilah adab yang selalu dipakai oleh orang Bugis dalam merantau. Dan salah satu falsafah yang menjadikan orang Bugis Makassar selalu sukses di tanah rantaunya. Kemudian yang kedua, Pak Akbar terima kasih sudah hadir di podcast konotasi.co.id. Itu menautkan rasa dalam setiap narasi. Seperti bahasan dari Pak Akbar tadi. Demikian pemirsa, kita akan ketemu dengan edisi berikutnya di podcast konotasi.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih banyak Kak. Siap Kak.